Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini saya mau cerita dan juga bahas tentang strategi social media marketing khususnya menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube. Nah, akhir-akhir ini atau kalau kita lihat tren sekitar 1-2 tahun ke belakang, video-video pendek itu menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan konten marketing. Kenapa? Karena ini sedang menjadi tren, baik di TikTok, di Instagram, mereka berlomba-lomba untuk menggunakan konten dalam bentuk video-video pendek seperti Reels ataupun di YouTube bahkan ada YouTube Shorts. Nah, kenapa menggunakan video-video pendek semacam ini? Jadi, dengan hadirnya fitur-fitur seperti Short atau Reels ini membuat kreator bisa berinteraksi dengan audiensnya itu lewat video-video yang pendek. Durasinya mungkin 30 detik sampai 1 menit. Nah, dibandingkan video yang panjang seperti di YouTube ini, video-video pendek semacam ini sedang disukai dan cocok dengan behavior dari user di sosial media. Dan tentunya selain itu karena video ini masih relatif baru ya, karena baru 1-2 tahunan, jadi ini masih dalam potensi growth yang sangat bagus. Tentunya sebagai creator ataupun pelaku social media marketing, kamu bisa mengandalkan video-video semacam ini. Dan kalau dari pengalaman saya pun ternyata cukup banyak followers-followers yang datang itu ternyata dari lihat konten di Reels di Instagram atau dari TikTok juga. Nah, tentunya ini sangat menarik dan berpotensi untuk bisnis kamu. Lantas cara dapat idenya gimana? Gampang, gak perlu susah-susah. Yang pertama, kamu bisa lihat tren dan mencari tema-tema yang relevan lalu dihubungkan dengan produk kamu. Contoh, misalkan ini saya lakukan di Instagram Kanal ID. Nah, tema dari Kanal ID ini adalah tentang investasi saham. Kita bisa kadang melihat seperti apa yang sedang jadi tren khususnya di pasar modal. Misalkan, contoh di akhir tahun 2023 ini, biasanya ada cukup banyak emiten yang akan bagi dividen interim. Nah, karena momen tersebut, kita angkat menjadi konten di dalam video-video Reels kita. Itu contoh kalau misalkan bidangnya adalah personal finance khususnya di pasar modal. Nah, bagaimana dengan bisnis yang lain? Kalau misalkan kamu punya produk-produk yang lain seperti katakanlah produk di bidang olahraga atau di bidang traveling, kamu bisa lihat apa yang lagi jadi trending di periode saat kamu akan membuat konten ini. Nah, tema-tema atau topik-topik yang trending itu bisa kamu explore untuk kamu cari kaitannya dengan produk yang kamu jual. Misalnya lagi trending tentang serial Netflix tertentu kah atau film tertentu, nah itu bisa kamu hubungkan dengan produk kamu. Jadi dibikin konten soft sellingnya. Jadi cari tahu apa yang lagi trending dan kemudian kaitkan dengan produk kamu. Untuk mencari tahu apa yang lagi trending, kamu bisa lakukan monitoring di social media atau bisa juga pakai tools seperti Google Trends. Anyway, cara mencari ide konten pakai Google Trends pernah saya bahas di video ini ya. Kamu bisa tonton di sana. Dan bisa juga dengan melihat apa yang lagi ramai diperbincangkan di kalangan followers kamu. Atau berbagai cara monitoring lain bisa dieksplor juga. Nah, buat kamu yang mau belajar digital marketing juga bisa baca buku karya saya. Bukunya bisa dibeli di toko Gramedia atau di gramedia.com. Ada berbagai buku seputar sosial media, website, dan sebagainya. Yuk langsung aja dapatkan bukunya di Gramedia terdekat ya. Nah, cara yang kedua yang favorit saya dan juga super gampang adalah nanya sama audiens kamu atau user kamu. Jadi kita biasanya suka bikin polling di Instagram atau buka question box untuk bertanya, kira-kira mau bahas apa lagi? Nah, kalau kamu sudah berhasil membangun engagement dan interaksi dengan audiens ataupun followers, mereka dengan sukarela akan memberikan feedback atau kadang request. Jadi bisa kamu lihat misalnya di Instagram Kanal ID, di situ ada yang komen, kemudian request untuk konten-konten yang akan dibahas berikutnya. Nah, kalau habits untuk berinteraksi itu sudah terbentuk, gampang banget dalam satu kali post kamu bisa dapat banyak feedback yang bisa diubah menjadi konten. Ini contoh salah satu question box yang kita buka di Instagram dan banyak yang request di situ. Nah, setiap request itu akhirnya kita bikinkan konten baik di YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok juga. Jadi kita mengandalkan feedback dan request dari audiens. Cukup pakai 2 cara itu aja, kita jamin bisa dapat puluhan bahkan ratusan ide konten yang bisa jadi stok konten kamu di sosial media. Jadi bisa andalkan 2 cara tadi ya. Semoga bermanfaat dan kalau mau cek video-video lain seputar sosial media marketing atau SEO, bisa nonton di beberapa playlist ini atau yang ada di sini, itu bisa ditonton juga dan kamu bisa subscribe juga di channel Jefferly Halian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.